Oke, baik. Share screen-nya udah kelihatan ya. Jadi untuk hari ini kita akan bahas tentang tasrif dan sigot. Pengertian daripada tasrif adalah proses merubah bentuk kalimat dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Maksudnya, kemarin itu yang dimaksud dengan sorof adalah perubahan yang menyebabkan perubahannya itu terjadi pada keseluruhan. Jadi tidak hanya pada akhir, tapi secara keseluruhan kalimat itu berubah dan juga menyebabkan perubahan makna itu sorof ya. Nah, kemudian tasrif sendiri itu adalah proses dari kita merubah bentuk kata dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Ya, kalau yang sudah pernah belajar tasrif itu kayak fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan dan seterusnya. Nah, itu berarti adalah tasrif namanya karena proses merubah eh, kata ya. Proses merubah satu bentuk kata ke bentuk yang lain. Dari fa'ala kita rubah ke yaf'ulu, dari yaf'ulu kita rubah ke fa'lan, maf'alan, fahuwa fa'ilun dan seterusnya. Itu yang dinamakan tasrif. Proses merubah bentuk yang kita lakukan. Nah, setiap kalimat dalam bahasa Arab memiliki kurang lebih sekitar 77 perubahan bentuk kalimat. Nah, adapun yang tadi kita baca fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa zaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Nah, itu jumlah katanya ada 11. Itu apa yang 11 itu mereka ke bawahnya atau masing-masing dari 11 itu memiliki perubahan bentuk lagi gitu. Sehingga yang 11 tadi yang kita namakan proses tasrif itu adalah kelompoknya ya. Jadi yang 77 perubahan bentuk kalimat itu tadi terbagi ke dalam 11 kelompok yang kemudian diberi nama sigot. Ya, jadi yang tadi kita bacakan fa'ala yaf'ulu fa'lan dan seterusnya itu adalah sigot ya atau kelompok bentuk kata. Sehingga ketika dijumlah ya masing-masing kelompok itu dijumlah total semuanya ada 77 perubahan bentuk. Sigot fi'il madi ada 14 perubahan bentuk. Sigot fi'il mudhari ya, yang yaf'ulu itu ada 14 perubahan bentuk juga. Kemudian yang masdar ada 6 ya, ada yang 6 ada yang 3 gitu ya. Tapi secara keseluruhan ya, secara keseluruhan itu kalau di total-total ada 77 perubahan bentuk dan meskipun ada memang yang mengatakan lebih daripada itu juga ada ya atau ada yang mengatakan kurang dari itu juga ada tapi secara umum atau secara perhitungan garis besar itu ada 77 perubahan bentuk ya tentu ini sangat banyak ya. Kemudian yang dimaksud sigot sendiri itu tadi ya bentuk kalimat atau bentuk kata. Jadi kalau saya bilangnya bentuk kalimat itu eh, berarti kalimat dalam bahasa Arab ya, bukan kalimat di bahasa Indonesia. Kalau kalimat di bahasa Arab, jaidun, kitabun, itu satuan kata. Kalau kita menyebutnya kan kata gitu. Kalau orang Indonesia, tapi di Arab itu kalimat namanya. Nah, sigot itu adalah bentuk kalimat yang terdiri dari 11 macam kelompok bentuk kata atau kalimat. Ya, jadi sama saja ya, mau mengatakan bentuk kalimat, bentuk kata, bebas. Adapun nama-nama 11 kelompok bentuk kata atau yang kita sebut sigot adalah sebagai berikut. Di antaranya ada fi'il madi, fa'ala, fi'il mudhari, yaf'ulu. Kemudian ada masdar. Masdar itu berarti fa'lan. Masdar mim, wa maf'alan. Nah, maf'alan ini masdar mim ya. Jadi karena ada mimnya jadi dinamakannya masdar mim. Kemudian ada isim fa'il yaitu fahuwa fa'ilun. Ambil yang fa'ilunnya itu ya. Isim fa'il. Kalau fahuwanya itu masuknya isim domir sebetulnya. Kemudian isim maf'ul wa dzaka maf'ulun. Ambil yang maf'ulunnya. Nah, itu sigot isim maf'ul. Kemudian fi'il amar uf'ul. Fi'il nahyi la taf'ul. Isim zaman maf'alun. Isim makan maf'alun juga. Jadi isim zaman sama isim makan ini sigotnya sama ya, maf'alun. Tergantung bagaimana konteks yang kita bicarakan nanti ya. Dia mau maknanya menunjukkan apa. Kalau mau menunjukkan waktu berarti namanya isim, apa sigotnya isim zaman. Kalau dia
mau dimaksudkan menunjukkan tempat, maka dinamakan sigotnya isim makan. Kemudian isim alat mif'alun. Nah, tasrif itu ada dua macam. Ada tasrif istilahi, ada tasrif lugawi. Apa perbedaan keduanya? Kalau tasrif istilahi, itu proses tasrif fi'il yang menyesuaikan dengan sigot. Menyesuaikan dengan sigot itu berarti kita membaca sigot-sigotnya itu ya. Jadi tasrifnya itu membacakan semua sigot yang ada, fa'ala yaf'ul fa'lan sampai akhir. Nah, itu namanya tasrif istilahi, yaitu proses mentasrif sigot-sigot ya, sehingga menghasilkan 11 bentuk perubahan kata yang dinamakan sigot. Nah, kalau lugawi itu adalah tasrif fi'il yang menyesuaikan bilangan pelakunya. Maksudnya bagaimana? Jadi masing-masing sigot itu kan mereka punya tasrifannya sendiri. Fi'il madi contohnya, fi'il madi itu kan fa'ala. Nah, fa'ala itu dia punya tasrifnya sendiri, namanya tasrif lugawi. Fi'il mudhari juga sama, tasrif lugawinya punya. Masdar pun demikian, punya tasrif lugawinya. Sampai isim alat yang terakhir itu juga punya tasrifnya sendiri, dan itu namanya tasrif lugawi. Kalau biasanya dilihat dari tampilan ini ya, tampilan tasrifan, biasanya kalau tasrif istilahnya itu ditulisnya ke pinggir ya. Ala yang urfa dan memang kalau ke pinggir. Kalau tasrif lugawi itu biasanya ke bawah. Kalau fi'il madi ada fa'ala, 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 fa'alu, fa'alat, fa'alata, atau kalau dalam lagu itu fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Nah, itu dinamakannya tasrif lugawi karena kita mentasrif per sigotnya itu. Maksudnya kita tasrifannya itu khusus hanya dalam satu sigot gitu. Ini bentuk contohnya ya. Nah, kalau ini adalah contoh daripada tasrif istilahi ya, bisa dilihat ini membacanya ke pinggir ya. Nah, ini dari satu dulu. Kemarin kan kita sudah membicarakan bahwa wazan daripada sulasi mujarrad itu ada 6 bab. Yang mana bab pertamanya dimulai dari fa'ala yaf'ulu, di mana domah pada ain fi'il mudhari'nya itu dibaca domah. Cara tasrifannya tinggal dibaca saja ya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Atau mungkin mau sambil diberi lagu biar lebih gampang menghafalnya bisa. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun. Wadzaka maf'ulun uf'ala taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Nah, bisa dilihat ya pola daripada tasrifannya itu semua wazan sulasi mujarrad itu hampir sama ya. Paling berbedanya pada sigot fi'il mudhari, kemudian pada sigot fi'il amr, fi'il nahi ya yang la taf'il yang ada la-nya itu. Kemudian isim zaman sama makan paling berbedanya di situ, dan berbedanya pun itu tidak terlalu jauh ya, jadi masih mudah kalau kita ingin menghafalkannya. Bab kedua, karena bab kedua wazannya fa'ala yaf'ilu, ini yang hijau ini bab kedua ya, ini belum dirubah. Tulisannya masih bab satu. Fa'ala yaf'ilu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'ila taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun. Nah, ini adalah wazan ya, namanya apa, tasrif istilahi yang kita tasrif itu adalah wazannya. Kalau mauzunnya gimana? Wazan dari fa'ala yaf'ulu kemarin itu mauzunnya contohnya adalah nasoro yansuru kan. Maka kalau kita mau mentasrif lafaz tersebut, kita harus menyesuaikan dengan bagaimana tasrif pada wazannya. Kita bisa sesuaikan harokat dan bentukan katanya mengikuti tasrifan di wazan fa'ala yaf'ulu. Berarti kalau nasoro gini.
Nasara yansuru nasran wa mansaran fahuwa nasirun. Wa dzaka mansurun unsur la tansur mansurun mansurun minsurun. Yang bab keduanya mauzunnya itu adalah doroba yadribu. Berarti doroba yadribu doroban wa madroban fahuwa doribun wa dzaka madrubun idrib la tadrib madribun madribun midrobun. Nah, jadi fiil amarnya itu berbeda dengan yang bab pertama ya. Kalau bab pertama kan uf'ul, kalau bab kedua if'il. Jadi kalau nasrin doroba, fiil amarnya ya harus idrib, jangan diikutkan di wazan fa'ala yaf'ulu karena nanti jadinya udrub dan itu tidak sesuai dengan apa namanya maknanya itu tidak ada nanti. Nah, untuk bab ketiga fa'ala yaf'alu ya. Cara tasrifnya juga sama. Mauzunnya itu fathah yaftahu kemarin kan. Berarti tinggal kita sesuaikan saja cara mentasrifnya. Samakan harokat dan penambahan hurufnya ya. Fathah yaftahu fathan wa maftahan fahuwa fatihun wa dzaka maftuhun iftah la taftah. Nah, iftah la taf'al berarti iftah la taftah maftahun maftahun miftahun. Nah, ini bacanya panjang ya. Yang isim alatnya karena ada alif if'alun miftahun. Selanjutnya ada bab keempat fa'ila yaf'alu. Mauzunnya itu ada yang masih ingat mauzun fa'ila yaf'alu apa? Mauzun yang fa'ila yaf'alu itu adalah alima ya'lamu ya. Berarti tasrifnya tinggal ikuti saja. Alima ya'lamu ilman wa ma'laman fahuwa alimun wa dzaka ma'lumun i'lam la ta'lam ma'lamun ma'lamun i'lamun. Itu. Yang bab kelima ada hasuna yahsunu. Tinggal ikutkan wazan tasrifan fa'ula yaf'ulu. Berarti hasuna yahsunu husnan wa mahsanan fahuwa hasinun wa dzaka mahsunun uhsun la tahsun mahsanun mahsanun mihsanun. Nah, tapi kalau dilihat dari bab yang kelima ini ya, yang hasuna yahsunu itu lebih masuk ke kata sifat ya dari maknanya, bukan kata kerja. Jadi nanti di beberapa tasrifan itu ada beberapa perbedaan ya. Tapi tidak masalah karena yang penting polanya tetap bisa dikatakan kalau itu adalah fi'il madhi. Hasuna bisa dikatakan fi'il madhi ya, sunu pun fi'il mudhari masuknya ya. Kemudian yang bab keenam itu wazan fa'ila yaf'ilu. Berarti mauzunnya kemarin itu ada hasiba yahsibu ya. Hasiba yahsibu husbanan wa mahsaban. Nah, ini fu'lanan ya. Husbanan. Fahuwa hasibun wa dzaka mahsubun ihsib la tahsib mahsibun mahsibun ihsabun. Nah, ini adalah polanya atau tabelnya ya untuk lebih mempermudah. Jadi yang kuning itu adalah nama sigot, sigot yang mudi, yang mudhari, masdar taukid, masdar min sampai isim alat. Jadi kalau misalkan yang ditanyakan adalah sigotnya, berarti kelompok sigot itu ya fi'il madi, mudhari, kalau enggak ya masdar taukid sampai seterusnya ya isim alat. Nah, ini yang kuning-kuning itu adalah nama sigot. Jangan sampai tertukar. Kalau yang biru itu adalah mau apa wazan.
wazan karena kita makanya pola fa'ala yaf'ulu. Bentar di sini ada. Oke, baik. Kita lanjut lagi. Untuk yang biru itu tadi wazan ya. Ini ada keterangannya. Kenapa wazan? Karena menggunakan huruf fa, ain, sama lam. Kalau misalkan kita menggunakan contoh nasoro atau doroba atau kataba dan lain semacamnya yang merupakan bentuk contoh dari kalimat-kalimat di bahasa Arab, nah itu baru dikatakan mauzun. Kemudian yang tidak berwarna itu adalah maknanya atau arti daripada sigot-sigot tadi. Kalau gunakan fa'ala berarti kalau fa'ala itu kan dari kata fi'lan, pekerjaan. Sudah bekerja atau telah bekerja. Kalau mauzunnya nasoro berarti nasoro itu kan menolong ya. Berarti kalau fi'il madi maknanya telah menolong. Yaf'ulu sedang atau akan bekerja. Yansuru sedang atau akan menolong. Fa'lan pekerjaan. Nasron pertolongan. Dorban pemukulan. Fathan pembukaan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Dan nasrullah itu kan nasrun dari kata nasron. Nasron ketika dia nasob, nasrin ketika dia dibaca jar, nasrun ketika dia dibaca rofa. Nasrun ini aja nasrullah wal fath, di mana telah datang pertolongan. Ya, nasrun di situ bermakna pertolongan karena masdar. Maf'alan ini maknanya sama ya. Maknanya sama seperti masdar taukid, hanya beda dari lafadznya saja, dia memakai mim sehingga dinamakan masdar mim. Mansoron sama pertolongan, madroban pemukulan, maftahan pembukaan, maknanya masih sama seperti masdar taukid ya. Kemudian untuk isim fa'il ini menunjukkan pelaku atau orang yang melakukan pekerjaan. Jadi bahwa fa'ilun itu bermakna orang yang bekerja. Adapun kalau fahuwa itu kan diambil dari isim domir ya. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, dan seterusnya. Nah, huwa ini menunjukkan orang ketiga kan. Dia laki-laki adalah orang yang bekerja. Kalau pakai kata nasirun, maka orang yang menolong. Doribun orang yang memukul. Qatilun orang yang membunuh. Jadi eh, cara kita mencari sebuah kalimat dengan makna yang kita inginkan itu dengan mempelajari sorof. Kita ingin memakai kalimat di bahasa Arab itu yang menunjukkan
pelaku untuk orang yang melakukan ini, misalkan orang yang melakukan eh, orang yang memiliki ilmu misalkan, ya berarti dari kata ilmu dulu ya, ilmu itu kan dari kata ilmu. Nah maka kita tinggal masukkan ke wazan fa'ilun saja jika ingin menunjukkan sebuah pelaku. Jadi alimun, orang yang berilmu, ya orang yang berilmu. Kemudian isim isyarah dan isim maf'ul bisa dilihat di sini untuk menunjukkan orang yang dilakukan oleh pekerjaan atau istilah lainnya korban. Ya, orang yang terkena perbuatan. Contohnya maf'ulun itu kan berarti yang dikerjakan. Kalau tadi fa'ilun orang yang bekerja, maf'ulun yang dikerjakan. Jadi korbannya gitu. Tinggal masukkan mauzun yang lain. Mansurun berarti orang yang ditolong. Madrubun orang yang dipukul. Maftuhun orang yang dibuka. Makhrujun orang yang dikeluarkan. Kemudian ada sigat fi'il amar. Kalau fi'il amar ini lebih ke menunjukkan perintah ya. Kata kerja untuk memerintah. Contohnya uf'ul. Kerjakanlah. Masukkan wazan ke mauzun unsur. Tolonglah. Jadi kalau teman-teman ingin menyuruh seseorang melakukan sesuatu di orang Arab misalkan, maka gunakan dari bentuk kata fi'il amar. Ya, kita ingin menyuruh orang untuk memukul. Ya, cari kata memukul itu apa? Doroba. Nah, doroba itu kan memukul. Nah, tapi gunakan bentuk katanya bentuk kata perintah. Ya, wazannya apa? Dari if'il ya. Karena itu wazan fa'ala yaf'ilu if'il. Jadi idrib, bilangnya idrib, pukullah. Jangan bilang dorban. Itu nanti tidak nyambung ya dengan makna yang diinginkan. Idrib, pukullah. Iftah, bukalah. Kita menyuruh orang membukakan pintu misalkan. Iftah al-bab, ya Zaidun. Selanjutnya ada fi'il nahi. Nah, kalau nahi ini kebalikan daripada amar. Kalau amar memerintah, kalau nahi itu melarang. Contohnya la taf'ul, jangan bekerja. Tadi kan uf'ul, kerjakanlah. La taf'ul, jangan bekerja. Contohnya la taktub, jangan menulis. Janganlah kamu kamu menulis. Uktub, menulislah. Namanya la taktub. Nah, saya kira ini cukup mudah untuk diingat. La taf'ul, tinggal ditambahi la. Dan perlu diketahui juga la itu tidak semuanya untuk melarang ya, ada juga untuk bermakna tidak, yang disebutnya itu la nafi, ya laknya la nahi. Nah kalau di fi'il nahi ini laknya la nahyi karena fi'ilnya fi'il nahi. Kalau la yang bermakna tidak itu namanya la nafyi ya, atau la nafi yang menafikan, yang mentidakkan. Contohnya seperti eh, ana la adribu zaidan, atau ini aja la a'lamu, la adri misalnya. Nah, itu kan bermakna tidak. La adri, tidak tahu. Anak la adribu zaidan, saya tidak memukul zaid. Di situ bermakna tidak ya. Jadi disebutnya la pada lapad la adribu itu adalah la nafi. Kemudian bedanya apa antara la nahi dengan la nafi selain dari maknanya itu? Kan kalau dari maknanya jelas ya, nahi itu bermakna jangan, kalau nafi bermakna tidak. Perbedaan lainnya itu dilihat dari si fiilnya. Kalau setelah huruf la-nya itu disukun, kayak la taf'ul, la tansur, la tadrib, itu adalah la nahi ya. Jadi hukumnya itu la-nya menjazmkan fiilnya, fiil yang ada di depan la tersebut.
Tapi kalau la nafi dia tidak menjazmkan. Ya, jadi setelah huruf la itu dia rofa. La adribu, la a'lamu aku tidak tahu, la afhamu aku tidak paham. Ya, dan lain-lain contohnya. Kemudian ada isim zaman atau makan ya, karena dari bentuk katanya sama, maf'alun. Kalau kita kasih contoh seperti makhrojun. Makhrojun, kalau yang kita maksud makhrojun di sini adalah tempat keluarnya huruf, misalkan makhrojul huruf kita membicarakannya, tempat keluarnya huruf, maka makhrojun di situ jadi isim makan. Tapi kalau yang kita maksud makhrojun di situ adalah waktu keluarnya huruf, maka di situ adalah isim zaman, sigatun isim zaman. Jadi tergantung penyesuaian saja ya kalau untuk isim zaman isim makan, karena dari tampilan katanya itu sama. Selanjutnya ada isim alat. Nah, kalau isim alat itu adalah untuk menunjukkan sebuah alat sesuai namanya. Mif'alun, alat bekerja. Ya, kalau misalkan pakai kata miftahun, alat untuk membuka. Dan kalau dilihat di kamus ya, miftahun itu bermakna kunci ya. Kunci. Ya, yang mana kunci itu memang alat untuk membuka. Dari kata fatahat ya, fatahat membuka. Kemudian contoh lain seperti satoro, yaitu satoro itu bermakna garis. Fil apa isim alatnya gimana? Mistorun. Karena biasanya mistorun itu di muannas dan maka dia ditambahi tak marbutoh jadi mistorotun, alat untuk menggaris ya. Alat untuk garis, jadi penggaris. Kemudian ini juga, nah ini mauzunnya yang tadi kita bicarakan. Nah, ini bisa dilihat di sini eh, yang biru itu mauzun karena kita menggunakan contoh. Kalau ini bab satu sudah menolong. Detesti, grammatico, io no. Ya, gimana Ibu? Wala na matuko't tama. Bentar Bu. Gimana Bu? Ada yang disampaikan? Oke, saya kira bisa dilanjut ya. Selanjutnya itu masih berhubungan dengan tasrif istilahi. Ini adalah contoh-contoh tabelnya ya tadi. Jadi yang kuning itu sigot, ya, fi'il madi, fi'il mudhari. Ini nama-nama sigot ya. Yang biru adalah mauzun, alima ya'lamu ilman wa ma'laman dan seterusnya. Yang mana ini juga mengikuti tasrifan wazan yang tadi kita bahas ya, tinggal diikuti, sesuaikan harokatnya, sesuaikan penambahan hurufnya juga. Itu adalah cara mentasrifnya ya. Asuna yasunu, kemudian hasiba yasibu. Nah, ini ada latihan untuk tentukan asal kalimat, wazan dan bab dari kalimat berikut ini. Nah, ini misalkan kata majlisun ya. Bagaimana cara kita mengetahui asal kalimat majlisun itu dari kata apa gitu? Maksudnya asal kalimat itu adalah fi'il madinya ya, fi'il madinya, tasrifan yang paling pertama. Majlisun itu fi'il madinya apa? Kemudian wazannya apa? Kemudian bab dari kalimat berikut ini maksudnya ini ikut sulasi mujarod atau mazid dan babnya bab berapa misalkan. Nah, cara kita menentukannya majlisun ikutkan dulu apa cari huruf asalnya dulu ya maksud saya. Majlisun itu dari kata huruf aslinya itu jim, lam sama sin. Adapun kalau mim itu tambahan. Kita tinggal masukkan ke wazan aja. Kita tinggal ubah jim, lam sama sinnya menjadi huruf
fa, ain sama lam. Jadinya apa? Maf'ilun. Nah, apa di tasrifan wazan itu kita tahu kalau maf'ilun itu adalah sigot daripada isim zaman atau isim makan ya. Nah, maf'ilun itu dari kata apa? Fi'il madinya dari kata fa'ala gitu. Nah, tinggal kita samakan majlisun berarti dari kata jalasa yang bermakna duduk. Berarti wazannya ikut apa? Ikut maf'ilun, asal kalimatnya jalasa, jalasa ya lisu, ya ikut wazan fa'ala yaf'ilu ya. Babnya di sini kita tahu kalau fa'ala yaf'ilu itu adalah sulasi mujarrad bab kedua. Jalasa ya jelisu julusan atau jalsan, bahwa jalisun wadzaka majlusun ijlis la tajlis majlisun majlisun mijlasun. Nah, majlisun di sini kalau misalkan kita artikan tempat duduk ya, maka dia menjadi isim makan. Kalau ingin kita artikan waktu duduk, maka dia jadi isim zaman. Adapun kalau yang dimaksud dengan majelis taklim, majelis ilmu atau majelis-majelis tempat kita mendengarkan ceramah keagamaan misalkan, nah, maka itu majelis di situ yang dimaksud adalah isim makan. Karena apa? Karena di situ menunjukkan tempat tempat duduk untuk mendengarkan orang-orang eh, belajar keagamaan, bisa dikatakan seperti itu. Majelis ilmu, tempat duduknya ilmu-ilmu ya. Jadi kalau secara makna majelis itu ya tempat duduk secara arti itu. Kemudian hijron. Hijron berarti tinggal kita masukkan ke wazan jadinya fi'lan. Fi'lan itu berarti dari kata apa? Fa'ila yaf'alu fi'lan. Alima ya'lamu ilman. Hajiro yahjaru hijron. Seperti itu. Mimsahun. Mimsahun cara kita menentukannya bagaimana? Kita ini aja dulu. Cari apa masukkan ke wazan. Mimsahun wazannya berarti mif'alun. Mif'alun mimsahun dari kata masaha. Masaha yang saku ya. Kemudian isim alat itu mimsahun yaitu alat untuk menghapus ya, masa itu kan bermakna menghapus. Mamnuun, nah, kalau mamnuun berarti maf'ulun dari kata mana'a. Mana'a yamna'u man'an fahuwa mani'un wa dzaka mamnuun. Maknanya itu yang dicegah atau yang dilarang. Maktabun. Kalau maktabun kira-kira dari kata apa? Ada yang tahu? Ada yang bisa menyebutkan maktabun itu fi'il madinya apa? Kata Abah Ustadz. Ya, gimana Kak Dian? Bisa dikeraskan suaranya? Apa kata Abah? Ya, dari kata kataba. Ya, kataba yaktubu kutuban fahuwa katibun wa dzaka maktubun uktub la taktub maktabun maktabun maktabun. Nah, di sini maktabunnya bermakna tempat buku ya. Maktabun itu bisa bermakna meja atau bisa juga bermakna kantor ya. Tergantung konteks nanti kita inginnya bermakna apa, menunjukkan apa. Tapi anak ketinggalan termasuk soalnya kurang jadwalnya malam dari pulang sekolah. Oke, nggak apa-apa Bu Tati. Ya memang kebetulan untuk malam ini saya ada jadwal ngajar pondok jadinya dialihkan untuk Sabtu Minggu ini ya. Untuk besok juga insya Allah jadwalnya masih pukul 3 ya. Nanti untuk yang tertinggal juga tidak perlu khawatir karena ada video tayang ulangnya ya. Oke, mungkin ada pertanyaan ya, karena secara penjelasan untuk contoh latihan lainnya masih sama. Ini bisa
teman-teman latihan sendiri ya, PR untuk teman-teman silahkan tentukan ini kalimat-kalimat di bawah ini asal kalimatnya apa, kemudian wazannya dari wazan apa, kemudian ini masuk di bab keberapa, maksudnya apakah sulasi mujarod atau sulasi mazid seperti itu. Ya bisa dipahami? Kalau ada pertanyaan Apa silahkan. Ustaz? Ya, ya. Tadi Ustaz bisa dimunculkan lagi yang sebelumnya. Yang bagian mana? Ya, ya. Yang ini. Kok, iya, ya. Kan aneh, enggak apa Ustaz yang tadi. Latihan. Iya, ya, ya latihan. Oh ya, silakan gimana? Kan Muhammad sebelumnya anak terlambat soalnya baru baru lihat grup kalau Oh, nah, waktunya dicepet. ya nggak apa-apa Bu. Yang hijran itu wasalnya sama yang fa'lan, Gimana? yang hijran hijran Hijron. Ya, wasalnya sama dengan yang fa'lan. asalnya itu dari ikut wazan ini ya, alima ya'lamu atau fa'ila yaf'alu fi'lan. Fi'lan. Oh, apa Ustaz? Nah, jadi kalau misalkan dibaca hajron, eh, kalau di orang Arab itu nyebutnya hijron ya. Ini di kitab kuning juga ada tentang hijron ini ya, dari Tapi kata itu isi ya. masdar ya Ustaz. Naam, ini kita membicarakan sigotnya ya. Sigotnya itu sebagai masdar. Ya itu aja Ustaz. Naam, ya. Jadi eh, biasanya kalau masdar atau tadi dikatakan isim masdar itu adalah urutan ketiga di tasrifan. Jadi setelah fi'il madhi, kemudian setelah fi'il mudhari, nah baru yang ketiganya ini masdar. Apapun bentuknya itu pasti kalau di urutan ketiga itu namanya masdar. Fa'ala yaf'ulu fa'lan, berarti fa'lan itu masdar. Jala saya julisu, julusan, misalkan maupun dibaca julusan itu juga tetap jadi masdar. Kata bayak tubuh kitaban misalkan. Nah, maka kitaban itu masdar. Qara'a yaqra'u qira'atan. Nah, berarti qira'atan itu masdar. Aduh. Ajiro jaru hijron. Nah, maka hijron itu adalah masdar. Jadi apapun itu ketika dia menempati posisi urutan ketiga dalam tasrifan, dalam tasrif sebuah fiil itu namanya masdar. Sigotnya itu jadi masdar. Ada pertanyaan lain? Ustaz. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, kita bisa akhiri untuk pertemuan hari ini. Ya, sebelumnya mohon Oh, maaf. Gimana, Bu? cepet banget masuknya baru 10 menitan kayaknya. Itu jam. Ya, ya maaf ya Bu, karena memang kita mulainya tadi jam 3, apa? Terus juga karena memang kita belajar yang kelompok, jadi kita gak bisa menentukan jadwal ini ya, jadwal yang bisa bareng-bareng gitu. Nanti Ibu bisa lihat tayang ulangnya ya Insya Allah. Nanti kalau Ibu ingin tanya-tanya silahkan japri saja ya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan boleh japri nggak apa-apa. Insya Allah saya 24 jam kalau untuk tanya jawab silahkan ya. Jadi poin plusnya itu di situ ya. Nanti monggo kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan dari seputar materi yang kita bahas silahkan ditanyakan secara japri saja ya. Itu ya Bu. Iya Ustaz. Oke, sebenarnya sekali lagi saya ucapkan mohon maaf ya karena untuk malam ini dan malam besok itu Anda dapat tugas dari kiai saya di pondok untuk membadali beliau mengajar selama beliau ziarah ke Bali. Jadi saya harus menerima jadwal tersebut gitu. Tidak bisa dialihkan ya karena para santrinya juga emang jadwalnya di jam segitu. Jadi terpaksa jadwal Zoom ini yang harus kita
lebih awal kan. Nanti ini juga jam 4 udah ada jadwal ngajar lagi, habis ini langsung ke kelas ini. Ya mohon maaf ya, semoga bisa dimaklumi. Semoga kita semua sehat selalu dan bisa mendapatkan materi pembelajaran yang bermanfaat. Amin. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, bisa kita akhiri untuk pertemuan pada sore hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Dan semoga bisa mendapatkan manfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh meninggalkan mic ini ya. Silakan kalau ada pertanyaan boleh japri saja ke saya. Syukran Ustaz.